Halo pemirsa, seorang fisikawan bernama Steven Weinberg berkata bahwa alam semesta berarti mungkin harus seluruhnya secara alami. Terutama di zaman modern ini, kita menyebut alam semesta sebagai segala sesuatu yang membentang dari satu ujung ke ujung lainnya, tidak peduli ukurannya. Jadi apa itu multiverse? Apakah itu berarti menambahkan menjadi bagian dari seluruh alam semesta? Bagaimana dan kenapa multiverse ada, dan apa bukti keberadaannya yang dimiliki para ilmuwan? Bisakah Anda membayangkan kemungkinan multi-universe yang artinya penciptaan berulang, atau berulang dari alam semesta lain yang sepenuhnya sejajar dengan kita? Maksudnya bahwa itu ada dengan kita tetapi benar-benar berbeda dari kita. Anda mungkin berpikir bahwa ini hanya ada di plot film yang tidak memiliki arti, atau hanya cerita fantasi. Ya, Anda tidak sepenuhnya salah ataupun benar. Multiverse pertama kali tercetus di dalam sebuah cerita komik. Namun ini muncul dari gagasan yang diciptakan oleh seorang filsuf Amerika bernama William James pada tahun 1895, di mana ide-idenya dibuat untuk menyampaikan makna moral yang membingungkan dari fenomena alam, bukan mengenai alam semesta lain yang mungkin saja terjadi. Kemudian ide multiverse tampaknya lebih umum dengan teori inflasi energi yang berteori bahwa ini terjadi di masa-masa awal tentang semesta. Kurang dari 1 detik lalu yang menyiratkan bahwa multi-universe mungkin telah ada sejak awal waktu dan mungkin dibuat dengan kita. Anda mungkin masih skeptis tentang ide tersebut, dan meskipun video ini tidak bertujuan untuk memutuskan apakah multiverse itu ada atau tidak, namun video ini mencoba menjelaskan penemuan dari para ilmuwan yang membawa mereka ke keyakinan ini. Penting juga untuk mengetahui bahwa gagasan Big Bang yang sebagian besar diterima oleh masyarakat saat ini tentang penciptaan kehidupan pertama kali dikembangkan oleh George Lemaitre, seorang kosmolog dan imam Katolik, sebagai penyimpangan dari ortodoksi ilmiah pada tahun 1930-an. Ini untuk mengatakan bahwa sebagian besar ide hebat yang digunakan untuk menjelaskan kehidupan saat ini pada dasarnya adalah kiasan dan kurang lebih lahir dari imajinasi. Karena fokusnya adalah multiverse, maka kami mencoba menerima teori ini dan memainkannya sebagai kartu nyata, menghapus semua yang tidak konsisten sampai ide yang paling sempurna dapat diambil. Ide tentang multiverse sangat berbeda dari gagasan tentang alam semesta yang mengembang. Artinya, multiverse adalah gagasan yang secara langsung mencerminkan dunia tempat Anda berada sekarang. Mengambil gerakan berlawanan arah jarum jam dari realitas pribadi Anda yang searah jarum jam. Ini berbeda dari realitas berkembang sebelumnya, di mana Big Bang diperkirakan terus meledak selama miliaran atau bahkan triliunan tahun cahaya. Menciptakan alam semesta yang lebih baru dalam teori multiverse harus ada satu alam semesta atau dunia pertama yang diciptakan darinya, di mana beberapa dunia itu adalah dunia bayangan atau dunia cermin yang berputar. Jika Anda hidup di dunia pertama dan bukan dunia cermin, maka keputusan apapun yang Anda ambil mungkin akan berbeda dengan apa yang diambil orang lain. Atau, akankah dari waktu ke waktu banyak yang mempertanyakan, apakah kenyataan ini benar? Dan jika tidak, itu hanyalah ilusi. Dan bukankah mereka benar-benar berbeda dari dunia kita? Atau lebih tepatnya, jika mereka adalah kebalikannya, bukankah itu berarti mereka persis seperti kita? Sedangkan jika Anda melihat ke cermin dan mengangkat tangan kanan Anda, bayangan Anda akan tampak meningkat bagian kanannya. Tapi sebenarnya itu bagian kirinya. Artinya hidup akan sama dan hanya akan berbeda berdasarkan kesempatan waktu dan arah yang berlawanan. Beberapa bahkan berteori bahwa dunia ini tidak akan ada, terutama karena semua yang terjadi di tata surya kita. Bagaimana dengan cara bumi terbentuk sangat penting untuk kehidupan, sedangkan keberadaan multiverse tidak. Sementara ada begitu banyak cara Anda bisa melihat multiverse, idenya masih berasal dari fakta bahwa itu paralel atau spektrum dunia paralel yang dibuat dari satu dan memiliki beberapa koneksi. Ibaratnya seperti host komputer yang berbagi data asli ke komputer bawahan yang datanya dipertukarkan. Jadi, bagaimana sains menjelaskan konsep ini? Yaitu dengan menggunakan teori inflasi energi. Konsep ini didefinisikan oleh fisikawan bernama Alan Guth. Dia adalah orang yang pertama mengusulkan pemikiran tentang alam semesta yang mengembang berdasarkan inflasi energi dengan tingkat kekuatan yang cukup untuk menciptakan Big Bang dan segala sesuatu yang tertinggal di belakangnya. Konsep gagasan mengenai beberapa alam semesta yang serupa dengan induknya pertama kali diciptakan oleh fisikawan Rusia Amerika bernama Andrei Lin.
Gagasan multiverse ini masih menjadi misteri yang hingga hari ini belum dapat dipecahkan oleh para ilmuwan. Namun tampaknya mereka meyakini bahwa teori inflasi energi dan Big Bang lebih tepat untuk menjelaskan penciptaan dari multiverse. Pernahkah Anda mendengar teori inflasi abadi? Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan inflasi energi yang masih ada di ruang gelap, menunggu untuk meregang dan meledak menjadi ledakan besar, menciptakan alam semesta yang sama sekali baru. Teori ini kemudian menjelaskan bagaimana setiap alam semesta baru yang diciptakan akan berbeda dalam skala besar dari yang lebih dulu ada dan juga menggunakan seperangkat hukum yang sama sekali berbeda. Kehidupan mana yang akan mengikuti jika teori ini benar, itu berarti bahwa alam semesta masih diciptakan karena inflasi energi di luar sana yang belum berkontraksi. Tetapi begitu mereka beraksi, alam semesta akan lahir dari mereka dan akan mengikuti aturan fisika baru, berbeda dari yang dilakukan alam semesta kita. Dari sini diyakini bahwa setelah setiap alam semesta dibuat, maka gelembung alam semesta dibuat di sampingnya, dan bagian tepinya bertindak sebagai cermin atau sejajar dengan yang asli. Bahkan saat gelembung alam semesta ini dibuat, Anda tidak akan dapat menjangkaunya saat mereka bergerak dengan kecepatan cahaya. Lebih jauh dari induknya alam semesta, karena ekspansi universal berlanjut dari inflasi abadi. Studi lain tentang ilmu yang cenderung menjelaskan kemungkinan adanya multiverse adalah mekanika kuantum. Menurut hukum yang melingkupi mekanika kuantum, partikel dasar tidak tunduk pada satu posisi atau lokasi, melainkan dapat eksis di banyak tempat di berbagai keadaan. Studi mekanika kuantum ini juga menjelaskan bagaimana partikel tidak subjektif untuk keadaan gerak atau reaksi tertentu, tapi juga bisa saling bertukar dan ada, serta berinteraksi dalam berbagai gerakan yang dapat dipertukarkan, membuat kemungkinan di sekitar mereka menjadi tak terbatas. Contoh dari eksperimen ini adalah eksperimen celah ganda, di mana sebuah kartu diberi celah ganda dan sinar cahaya melewatinya. Hasilnya berbeda dari apa yang diharapkan oleh para ilmuwan, karena partikel yang diperlihatkan dari celah menciptakan pinggiran dengan intensitas yang berbeda, bukannya berjalan dalam garis paralel. Partikel-partikel ini saling terjalin satu sama lain. Bahkan ketika diuji dengan gelombang cairan, gerak dan gelombang pecah menjadi gerakan yang lebih beragam, yang menunjukkan kemampuan partikel untuk bertindak sepenuhnya, berbeda dalam berbagai situasi setelah dirusak. Melalui eksperimen inilah, para ilmuwan percaya pada kemungkinan multiverse mengikuti aturan yang mereka tetapkan, meskipun eksperimen ini tidak terlalu terkenal. Karena banyak yang skeptis tentang bagaimana ini benar-benar akan diterjemahkan ke keberadaan multiversal. Eksperimen menarik lainnya mengenai kesadaran yang dilakukan pada kucing berasal dari fisikawan Austria bernama Erwin Schrödinger. Proses pemikiran ini telah menyebabkan banyak perhatian yang menjelaskan bagaimana kesadaran manusia tidak diperlukan agar partikel bereaksi seperti yang mereka butuhkan. Dia menggunakan contoh meletakkan kucing dalam kotak berisi gas beracun, dan bagaimana partikel akan membunuh dan membiarkan kucing membusuk atau membunuh tanpa faktor pembusukan. Bagaimana keadaan kucing yang diletakkan di dalam kotak, akankah tetap hidup atau mati? Pemikiran aneh mengapa harus mati atau hidup itu tidak akan bergantung pada kesadaran. Dan bahkan jika Anda tidak memperhatikan kucing tersebut, eksperimen akan tetap berjalan seperti yang ditentukan oleh partikel. Ini adalah variasi yang bagus untuk menjelaskan mekanika kuantum dan bagaimana multiverse bisa ada dan tidak perlu keyakinan atau ketidakpercayaan kita untuk melakukannya atau tidak. Hugh Everett datang untuk menyelesaikan perdebatan menggunakan keberadaan paralel atau multiverse, di mana pada aslinya kucing akan mati. Tetapi eksperimen ini memiliki kebutuhan untuk memenuhi tujuan teori mengapa. Untuk efek ini, alam semesta paralel akan dibuat di mana kucing mati atau tidak, kontras dengan aslinya. Dalam penemuan terbaru yang bertujuan untuk membuktikan keberadaan multiverse, NASA membuat sebuah eksperimen di Antartika melalui antena transient impulsif Antartika, di mana mereka mencari neutrino dalam bentuk apapun sebagai bukti keberadaan multiverse. Selama pencarian yang dilakukan oleh para ilmuwan Universitas Hawaii, mereka menemukan penemuan aneh, yaitu sebuah partikel yang datang dari atas penampilannya berubah, tidak sama seperti saat mereka berada dan melintas di atas permukaan bumi. Inilah teka-teki yang membingungkan para ilmuwan universitas. NASA mengumumkan keyakinan mereka bahwa ini berdiri sebagai bukti keberadaan alam semesta paralel, di mana semuanya akan berlawanan dengan ruang waktu Anda dan realitas Anda.
Eksperimen ini menarik banyak perhatian, tapi juga mendapat jutaan pandangan skeptis. Bahkan para ilmuwan telah menyatakan tidak perlunya multiverse karena tidak benar-benar bertambah atau masuk akal, dan hanya membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sekarang ide multiverse hanyalah teori tanpa bukti kuat, tetapi masih banyak yang memilih untuk mempercayainya karena mereka melihat hipotesis sebagai bukti. Ada juga yang mengajukan pertanyaan yang cenderung mematahkan keberadaan multiverse tersebut. Partikel dasar masih diketahui tidak tergantung pada kesadaran untuk menjadi dan bertindak seperti yang mereka lakukan, sehingga saat ini siapapun dapat menebaknya. Jadi, pertanyaan tentang ini adalah mengapa tidak mengisi bagian yang kosong, dan mengapa demikian?